وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Kemana orang-orang kaya? Nabi tidak mengatakan orang-orang kaya masuk neraka. Enggak. Beliau mengatakan fa'idha ashabul jaddi mahbusun. Orang-orang yang kaya itu tertahan. Mereka tertahan. Belum masuk surga. Kenapa? Karena ada hisab yang harus dijalanin. Jadi kalau bicara orang miskin ini, apa yang mau dihisab? Mati nggak ninggalin apa-apa. Selama hidup, dia bekerja dapat uang 50.000. Dia makan, habis duitnya. Orang-orang kaya duitnya banyak, asetnya banyak, usahanya banyak. Sehingga ada banyak hal yang harus dia pertanggungjawabkan. Kalau sekarang bicara, ingat bukan orang-orang kaya masuk neraka ya. Tapi orang-orang kaya tertahan. Namun memang kekayaan itu kadangkala membuat orang jadi sombong. Sampai-sampai Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batasan. Kapan? Ketika dia merasa dirinya nggak butuh. Ini sifat orang kaya yang tidak bertakwa. Jadi kalau ditanya apakah Islam memandang kekayaan itu penghalang dari masuk surga menjadi baik? Enggak. Sahabat-sahabat Nabi kaya. Yang dijamin masuk surga kaya-kaya mereka. Siapa yang dijamin masuk surga? Abu Bakar Siddiq kaya, Umar kaya, Uthman kaya, mungkin Ali nggak terlalu kaya, Abdurrahman bin Auf jangan ditanya kekayaannya. Talha bin Ubaidillah, Allahu Akbar. Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah. Orang-orang kaya itu termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi kekayaan itu nggak apa-apa. Bahkan ketika para sahabat berbicara tentang kekayaan, Nabi SAW mengatakan, La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu. Tapi catatannya bertakwa. Soalnya kalau tidak bertakwa, uangnya mau dibawa kemana? Ya ke maksiatan. Orang ketika kelebihan harta mau dibawa kemana uangmu? Ketika dia nggak takut sama Allah SWT. Jadi kalau dikatakan kekayaan penghalang dari masuk surga, enggak. Bahkan kita lihat ada banyak pintu-pintu kebaikan itu yang perlu dilewatin dengan harta. Contohnya ibadah umroh, ibadah haji, memberikan santunan kepada fakir miskin, bangun masjid, bikin jalan, bikin sekolahan, bikin pesantren. Ada banyak jalan-jalan kebaikan yang dengan harta. Yang bahkan membuat sahabat-sahabat yang miskin di masa Nabi SAW itu mereka jadi ghibtah. Mereka jadi iri dalam kebaikan. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, itu orang-orang Ansor memborong pahala semuanya dibawa sama mereka. Kata Nabi gimana? Katanya. Tuh ya, orang-orang Ansor sholat seperti kita sholat. Puasa seperti kita puasa. Cuma yang melebihkan mereka bisa sodakoh, kita nggak bisa sodakoh. Bahkan hidup kita ini ya dibantu sama mereka. Artinya dibawa semua pahala sama orang-orang kaya itu. Lalu Nabi mengajarkan amalan kepada mereka. Untuk baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata orang-orang Ansor mengamalkan juga. Para sahabat mengeluh, ya Rasulullah, sekarang orang-orang Ansor tahu amalan itu diamalkan juga sama mereka. Artinya tetap orang kaya itu ada nilai lebihnya yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki.